Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'di. Kita lanjutkan tafsir Maudhu'i Bidirayah. InsyaAllah hari ini akan membahas surat Al-Anbiya. Judul ayat ini secara kontekstual adalah kebenaran pasti menang. Mafhumnya kejahatan pasti hancur. Kita harus yakin, karena kita kalau ditanya pasti memilih yang benar, berada di pihak yang benar, dan tidak mau kita hidup memilih yang salah, berada di kelompok orang yang zalim. Makanya saya tanya, kalau ada yang berada di kelompok zalim atau yang tidak benar, pasti mendengar ngajinya gatal. Tapi kalau kita berada di pihak yang benar, kajian ini nikmat. Kenapa? Sebelum saya jelaskan teksnya, ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 147, Al-Haqqu min Rabbik. Kebenaran itu datangnya dari Allah, milik Allah, dikuasai Allah, dan dititip pesankan kepada Nabi dan Rasul, kepada seluruh penghuni dunia ini. Kebenaran itu bersifat mutlak dan abadi, dikuasai Allah. Sedangkan satu kelompok yang sudah Allah kirim di dunia, yaitu bersama Nabi Adam, adalah iblis, setan. Dia berseteru, menjadi oposisi dari ajaran Nabi Adam, sehingga berjanji, kami tetap akan berusaha menggoda Adam, membinasakan Adam. Itu adalah janji iblis kepada Allah. Oleh Allah diberi kemenangan, diizinkan oleh Allah. Silahkan kamu berseteru, berperang dengan Nabi yang membawa kebenaran. Itu dimulai dari Adam sampai terakhir, dan sampai sekarang adalah para ulama-ulama lurus yang membela kebenaran. Tetapi di pihak sebelah ada kelompok iblis yang membawa kezaliman, kejahatan, dan mengajak manusia ke nistapetaka, jurang api neraka. Perseteruan ini sudah lama kita dengar, dan memang teksnya seperti itu. Makanya di ayat ini sebetulnya menjelaskan siapa orang yang berbuat zalim. Yang berbuat zalim adalah orang-orang yang di bawah pimpinan setan, yang curang, yang culas, yang bohong, yang mempremi, yang iri dan dengki terhadap kebenaran, yang mempereksekusi ulama dan nabi. Mereka adalah kelompok-kelompok yang dipimpin oleh syaitan. Gitu. Jadi ayat ini sebenarnya menjelaskan tentang kelompok manusia yang berbuat zalim di suatu negara. Siapa? Kalau saya lihat tafsir teksnya itu ada dua. Pertama, kelompok yang zolimah itu adalah kelompok penentang Nabi Nuh. Ya, kalau namanya Adam tadi setan, Pak. Setan. Tapi di dalam tafsir pertama adalah kaum Nabi Nuh yang menentang ajaran tauhid. Al-Haq tadi, kebenaran ajaran tauhid. Nur, cahaya Allah yang diberikan oleh Allah kepada kaum muslimin, kaum mukmin pada saat itu. Ini yang pertama. Kemudian berikutnya sampai zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu Abu Jahal, Abu Lahab, dan seterusnya. Ini kelompok kanat zolimatan. Memang di dunia ini berbuat zalim, berbuat jahat. Kalau bahasa sekarang, berbuat biadab. Sedangkan kelompok-kelompok yang lurus, yaitu para nabi, selalu mengajak umat manusia kepada jalan yang baik, yang benar, menuntun ke surga.
Ini tafsir pertama. Jadi kanat sulimatan itu adalah al-umamul madiyah, umat-umat dahulu, seperti kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Lut, kaum Nabi Soleh, kaum Nabi Hud, kaum Nabi Syu'aib. Yang paling parah di dalam sejarah itu adalah kaum Nabi Syu'aib yang suka curang dalam timbangan, curang dalam menghitung. Dulu ada semacam kontestan untuk tadi mencari sosok pemimpin yang benar. Para ekonom dikumpulkan yang benar untuk dipilih oleh mereka. Tetapi oleh kaum Nabi Syu'aib justru yang dipilih orang-orang yang zalim, yang curang. Ya, semuanya itu dihancur leburkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa Bapak lihat ayatnya di dalam surah Al-Ankabut dari pertama ayat 31 sampai 40. Azab-azabnya yang diberikan kepada mereka. Kalau yang pertama yaitu kaum Nabi Nuh. Kaum Nabi Nuh itu adalah diberikan tufan, bencana banjir besar. Kemudian kaum Nabi Syu'aib itu oleh Ruzpah nanti itu, yaitu ditimpa dengan gempa besar yang sangat dahsyat. Kenapa? Sebab curang tadi itu. Berbuat curang, Pak. Jahat, curang dalam menimbang, menakar, menghitung. Hanya gempa terjadi. Jika gempa kemarin di Tuban, saya ingat ini jangan-jangan curang karena sebab ya menghitung. Karena memang di Qur'annya memang Ar-Ruzbah itu gempa besar itu ditimpakan kepada kaum Nabi Syu'aib yang curang. Sehingga pidarhim jathimin, mereka tertimpa reruntuhan rumah. Sebab gempa itu sebetulnya yang bisa menghancurkan karena ketika ada orang di rumah, sehingga pidarhim jathimin, berkelimpangan di dalam rumahnya, tertimpa Hud, Nabi Soleh, Nabi Daud, Nabi Hud, Ad dan Samud. Itu dijelaskan hasibah, siksa hasibah itu hujan lebat dengan batu kerikil yang panas. Nah, ini hasibah. Kemudian ada lagi ditimpa dengan soihah, suara yang mengguru, mengguntur dan keras, dan mereka porak-poranda. Ada yang khosat nami'ad, yang wipaksi, yaitu kaum Nabi Lut. Nah, kaum Nabi Lut itu ja'alna alias sapilaha, itu kampung Sodom dibalikan oleh diangkat, yang atas dikebawahkan, yang di bawah ada di atas. Jadi ini semua azab kepada orang-orang yang berbuat zalim. Jadi kam kosomna, banyak sekali umat-umat yang berbuat zalim yang dihancurkan oleh Allah. Nah, di sini Allah, oleh Allah. Kenapa? Karena kanat zalimatan, mereka selalu berbuat zalim. Hadirin jamaah Allah, tafsir yang kedua saya lihat di dalam tafsir Sawi al-Maliki, tidak dari umat-umat dahulu. Disebut di sini adalah umat pada zaman Nabi Musa bin Maisa bin Yusuf bin Yakub bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Jadi jauh sebelum Nabi Musa al-Imran lahir, ini ada Musa bin Maisa namanya. Di mana mereka itu? Yaitu di Yaman. Namanya dulu ada daerah Hudur. Kemungkinan sekarang jadi Hadratul Maut. Tapi saya nggak lihat apakah Hudur itu menjadi Hadratul Maut. Tapi yang jelas itu orang Hudur ditimpa oleh Allah dengan azab. Azab apa? Karena mereka berbuat zalim. Akhirnya Allah mengutus seorang raja yang kuat, yaitu dari Babilonia yang disebut Bukhtinasor. Diporak-porandakan mereka. Perempuannya kakek ditangkap, kemudian ada beberapa juga pemimpin di kampung Hudur itu, di negara Hudur ditangkap. Ini ada partai-partai kelompok yang besar berkumpul, sehingga ketika berbuat zolim diserang oleh Bukhtinasor dan ditangkap semua itu. Ini dijadikan dalam ayat berikutnya. Nah, sehingga di sini ada falamma ahsu ba'sana. Ketika mereka ditangkap oleh Bukhtinasor dan merasa bahwa tersiksa, bisa bayangkan, biasa mereka mutrob berlebihan, berpoya-poya, dimasukkan ke penjara oleh Bukhtinasor. Semua ketua-ketua partainya, termasuk saya lihat di si pimpinannya, idahum minha yarkudun. Sebelum ditangkap memang mereka tadinya mau kabur, Pak.
Siapa saja yang berbuat zalim pasti ditangkap, dibuih, dipenjarakan, bisa dieksekusi mati. Sehingga mereka mau kabur, diabadikan di sini. La tarkudu, jangan kabur kamu. Itu kepada kaum tadi di Hudur, jangan kabur. Warji'u ila ma utribtum bi, lebih baik kamu kembali ke Hudur dan rasakan nikmati oleh kamu ma utribtum, yang kamu sudah berpoya-poya, bersenang-senang di situ. Kembali lagi. Kenapa ditinggalkan? Harta benda yang kamu sudah kelola dengan baik kok malah ditinggalkan kabur. Masakinikum, itu gedung kamu buat, jalan tol kamu buat, jangan ditinggalkan. La'alakum tas'alun, tanggung jawab kamu, tanya dulu oleh kami. Apa yang mereka coba balik ayatnya? Qalu ya wailana inna kunna zalimin. Mereka di penjara itu mengatakan inna kunna zalimin, sesungguhnya kami memang sudah berbuat zalim. Dengan sebab kamu berbuat zalim, kami menyatakan salah. Pamazalat tilka da'wahum, panjang sekali masa mereka dihukumnya lama oleh Bani Nasr. Pamazalat tilka da'wahum, penyesalannya kesedihan lama sekali. Sebelum dieksekusi, disiksa dulu lama sekali, dibebaskan semua ke situ. Koalisi partai-partai besarnya oleh Bani Nasr itu, tempat yang sadis. Ya, ada ayatnya. Pamazalatil kadawahum, tidak henti-hentinya mereka menyesal kami berbuat zalim. Sampai kapan mereka? Hatta ja'alnahum hasidan khamidin. Hasidan, seperti tanaman yang di khamidin, seperti tanaman yang mati. Jadi tidak hanya orangnya ditangkap, dieksekusi, gedung-gedungnya hancur, ibu kotanya hancur, yang mau dibangun hancur, dihancur leburkan oleh Allah gara-gara mereka berbuat zalim. Itu dulu daerah Yaman yang namanya orang Hudur. Kalau melihat ayat ini Pak, mengeri memang ya. Ini kenapa berbuat zalimnya tadi seperti yang disebut di dalam surat Al-Kahfi ayat 28. Apa itu tindakan mereka doanya? Ini ada dua sebabnya Pak. Pertama, mereka memang sudah lupa daratan, lautan, udara. Wala tuti man agfalna qalbahu an dzikrina, jangan diikuti oleh kamu pemimpin atau orang yang sudah kami lupakan zikir pada kami. Lupa daratan, lupa lautan, lupa udara. Wattabahawahu, mereka hanya mengikuti hawa nafsunya, egosentrisnya tinggi, hanya ngejar dunia, jabatan. Itu dua Pak, tabahawahu. Sehingga karena amru puruto, urusannya selalu berbuat puruto, berlebihan, jahatnya keterlaluan. STMJ, sistematis, terstruktur, masif dan jahat. Itulah tindakan orang-orang yang diazab oleh Allah. Itu amru puruto Pak. Puruto itu perlebihan, tindakan jahatnya. Tadi kalau terstruktur, masif itu kan biasa. Ini pakai J istilah orangnya. STMJ bukan sholat tara, jalan maksiat jalan, bukan. STMJ sistematis, terstruktur, masif dan jahat terhadap bangsa dan negaranya. Dihabiskan oleh itu dulu Pak, dulu cerita dulu, dihabiskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka tidak serius urus dunianya. Coba lihat ayat berikutnya. Ma khalaqtas sama wal arda ma bainahuma la'ibin. Allah berfirman, kami tidak menciptakan langit bumi bersama isinya ini main-main sia-sia. Serius. Langit diciptakan, bumi diciptakan serius, ada faedah manfaatnya. Manusia, ma bainahuma, hewan, ikan, semua yang penghuni langit bumi ini diciptakan serius, ada manfaatnya, tidak sia-sia. Artinya Allah mengurusnya serius. Kula yaumin wa pisan, Allah sibuk mengurus makhluknya. Tapi ini orang yang diazab itu tidak serius. Makanya di ayat berikutnya tuh, bal nakdibu bil haqqi alal batil, sesungguhnya kami menurunkan kebenaran di atas kebatilan. Ya, turun kebenaran di atas kebatilan. Yang sudah berbuat zalim itu turun kebenaran di atas kebatilan. Makanya payat muguhu, itu kebenaran menghancurkan kebatilan. Payat muguhu itu menghancurkan. Lalu paidan wazahik, di saat turunnya kebenaran datang kepada kebatilan, paidan wazahik, itu dengan nama kebatilan kezaliman hancur binasa nista petaka.
Itu kezoliman, kejahatan ditelan oleh kebaikan. Makanya walakumul wailu mimma tasifun, hancur binasa kamu itu. Sebab apa? Kamu memframing, kamu memprediksi, kamu menghitung dengan curang. Makanya ada dua kebenaran, Pak. Di Quran itu tadi ada al-haqqu min rabbik, ada al-haqqu min nafsik. Kebenaran datang dari Allah, ada kebenaran dari diri manusia. Ada kebenaran lama, ada kebenaran baru. Kalau kebenaran lama itu asli, kalau kebenaran baru palsu. Wujud nyatanya kalau kebenaran asli itu dipimpin Nabi, Rasul, sampai ulama-ulama lurus, habaib lurus, ajingan lurus, profesor, ratusan profesor berakal cerdas, perguruan tinggi semua berapa tuh, itu adalah orang-orang yang hak, membela kebenaran. Sebaliknya adalah kebatilan dipimpin oleh orang-orang yang culas, orang-orang yang zalim, orang-orang yang jahat, pencilat, dan ulama-ulama jahat, pencilat. Ini adalah kelompok yang kedua. Gelisah palsu, itulah yang akan membinasakan, hancurkan bangsa kita ini, karena sebab palsu. Kebenaran yang dipaksakan. Jadi kebenaran itu tidak boleh dipaksakan. Sebab hati nurani manusia itu pasti menerima kebenaran. Saya yakin orang yang punya hati nurani tahu ini benar, tahu ini siapa di Quran. Hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Itu pertanyaan para istifham takriri. Tidak sama orang yang cerdas dengan orang yang bodoh, tidak sama. Hal yastawil dzulumat wan nur. Apakah sama gelap dengan terang? Itu pertanyaan. Tidak sama terang dan gelap. Apakah sama cahaya matahari dengan malam yang tidak ada mati? Itu orang tahu. Itu pertanyaan mana takriri, Pak. Apa? Supaya manusia sadar tentang dirinya. Kan ada pikiran yang memang muncul dengan cara yang baik, ada pikiran yang muncul dengan cara yang jahat. Munculnya pikiran itu kan ada dua sebab. Kalau dia bergabung dengan orang-orang baik, pasti dia berpikirnya baik. Tapi kalau dia bergabung dengan orang-orang jahat, mikirnya jahat, tindakannya jahat, semua serba jahat. Sebab apa? Orang yang ditemani dia jahat. Jadi tergantung kemana dia berteman. Saya yakin bapak-bapak yang sering ngaji, yang sering dengar ceramah, kena berteman dengan orang baik, saya yakin jadi baik. Tapi kalau bapak ikut kepada preman, tidak baik. Ya meskipun orang baik bisa jadi tidak baik, apalagi orang tidak baik itu preman, sama jahat. Jadi mengurus dunia, mengurus umat, mengurus keuangan, apapun yang diurus tergantung motivasinya. Ini ada surat yang ditulis oleh seorang sufi, namanya Syekh Athaillah Al-Karim As-Sakandari. Nah, ada surat yang ditulis oleh Athaillah, begini bahasanya. Anal bidayata majalatun nihayah. Sesungguhnya permulaan dalam sebuah urusan itu cerminan di akhir. Maksudnya apa? Man kanat billahi bidayatuh, barang siapa orang yang pertama kali yaitu hidup diatur dengan aturan Allah, kanat ilaihi nihayatuh, ia akan sampai kepada apa yang dia inginkan, kebaikan, kebenaran, surga. Sekali lagi, man kanat billahi bidayatuh, orang yang pertama dalam kehidupannya itu sudah berada di jalan Allah, kanat ilaihi nihayatuh, ujungnya sampai kepada Allah. Makanya kalau tidak salah pernah juga saya sampaikan, min alamatin nujibin nihayah husnul bidayah. Salah satu tanda orang akan sukses dan baik di akhir itu sangat ditentukan husnul bidayah, baik gak awalnya. Kalau awalnya baik, itu ada tanda ujungnya selesai dan sukses, bahkan bisa mendapat faedah dan manfaat besar. Tapi kalau awalnya sudah tidak baik, itu tanda akhirnya tidak akan baik. Sekarang Bapak lihat, mau bagaimana negara kita jadi baik, subur makmur, gebalipah, awalnya sudah salah. Ini anak haram konstitusi, lahirnya dari konstitusi yang haram. Kalau yang halal itu kan ada suami istri. Ini konstitusi ini menyimpang dari kebenaran. Lahirlah seorang anak, lalu si anak ini akan dijadikan pemimpin dunia. Nggak bisa, sebab menurut para filsuf, bola pikir dulu bahwa al bidayah
Majalatun Nihaya, pertama hidup itu cerminan di akhir. Tidak mungkin bisa selesai, Pak. Jangan pun orang yang awalnya sudah salah, yang benar saja tujuannya belum tentu akhirnya baik. Ini sudah salah tujuannya. Dan sudah saya sampaikan kemarin bahwa ada Al-Pasanatin, ada orang yang ingin hidup 1000 tahun, disebut tadi politik dinasti. Sedangkan kita mengejar Al-Pasyahrin, kita ibadah di masjid bulan Ramadan ini supaya mendapat pahala 1000 bulan. Sementara orang yang serakah pada dunia ingin hidup 1000 tahun. Padahal wa ma huwa bimuhzazihi minal adzab. Tidak akan bisa selesai persoalan itu. Meskipun hidup 1000 tahun, tidak akan selesai. Karena awalnya sudah salah. Berikutnya Bapak lihat, beberapa Al-Quran dilanggar oleh anak haram. Apa pelanggarannya? Pertama, saya lihat di dalam surat Nuh ayat 13-14. Malakum la tarjuna lillahi waqara. Kamu itu sudah tidak membanggakan Allah yang Maha Besar, menghina-hinakan Allah. Kenapa? Proses yang sesungguhnya Allah ciptakan sebagai manusia yang harus atwaro, kamu langgar. Wa qad khalaqakum atwaro, kami ciptakan manusia itu bertahap-tahap. Kamu tidak bertahap-tahap, kamu sudah melanggar aturan norma. Sebab keluarnya manusia itu atwaro, berproses. Dari nutfah, itu surat Al-Hajj ayat 7 oleh Bapak lihat. Ya ayyuhannas inna khalaqnakum min turabin, wahai manusia, kamu diciptakan dari tanah, summa min nutfatin, kemudian air bersperma, lahir jadi bayi, kemudian dewata, kemudian dewasa. Juga dilanggar selain surat Al-Hajj, juga melanggar surat Al-Insyiqaq ayat 19. La tarkabunna tabaqan an tabaq, sungguh kami ciptakan susun manusia setahap demi setahap, tahapan-tahapan. Kalau ini dijadikan terus, Pak, Bapak pikir nanti yang hilang adalah masa depan anak kita. Tidak ada lagi mengejar karir, tidak lagi sekolah SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, tidak lagi tadi untuk berproses hidup dari nol sampai besar, nggak ada lagi. Sebab apa? Mereka berpikir, buat apa ya saya sekolah? Kalau saya ingin jadi pejabat mah tuh orang lain bisa juga tidak sekolah, malah palsu ijazahnya. Kenapa saya berkarir? Udah aja saya ada contohnya kok. Dia juga langsung jadi. Dulunya dikarir sejak nol berkarir, tapi nanti di suatu saat tidak ada karir itu. Percuma ada perguruan tinggi, percuma ada guru-guru besar, percuma ada pesantren, percuma kalau akan terus ini dikembangkan supaya jadi proses berkelanjutan. Latar kabuna tobakon antobak, nggak bisa, sebab ini melanggar aturan di dalam Al-Quran. Surat Al-Insyiqaq ayat 19, surat Al-Hajj ayat berapa tadi? Ayat 7 ya, dan surat Nuh ayat 13 dan 14. Maka yakinkan oleh kita, kebenaran pasti menang, kezoliman pasti kalah. Siapa? Kebenaran milik Allah, kezoliman, kejahatan milik orang-orang yang ikut kepada perjalanan setan. Kalah pasti. Tapi kita kurang yakin, itu aja masalahnya. Lalu kita kalau berjuang ingin menang, tidak. Siru wala tatakibu, terus kita berjalan, belum selesai perjuangan, jangan berhenti. Kalau tidak salah saya pernah menurut Imam Atwaillah, la takibhuna, ketika orang akan sampai kepada, jangan berhenti di situ. Hahunaka musuh, di sana masih jauh. Jadi orang yang berhenti di perjalanan yang bukan wusulil hakiki, tempat yang dituju itu adalah kesesatan. Ja'al haqqu wa zaqal batil, datanglah kebenaran, zakul batil, hancur binasalah kebatilan. Bagaimana cara kita mengantisipasinya sekarang? Saya lihat di dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, juz ketiga halaman 321. Sampai di dalam hadis itu Rasulullah SAW memanggil kepada Ka'ab, ya Ka'ab, a'adakallah min imaratis su, kamu harus berlindung kepada Allah dari penguasa yang bodoh. Qala, kata Ka'ab, wa ma imaratus su ya Rasulullah, siapa penguasa bodoh itu? Qala, Nabi menjawab, umara'un yakunu ba'di la yahtaduna bihadyi wa la yastannuna bisunnati, yaitu para pemimpin
atau pemimpin umat yang tidak mengikuti petunjukku dan tidak ikut kepada sunnah-sunnahku. Petunjuk aku adalah Quran dan sabda-sabdaku. Praktek untuk pelaksanaan adalah sunnah. Ada aturan yang harus kamu pakai, dari pertama sholat, baca doa, memimpin negara, ada aturannya. Kalau ini penguasa, pemimpin tidak ikut kepada petunjukku dan sunnah-sunnahku, maka Rasul menyampaikan itu enggak benar, itu kebohongan, itu kejahatan. Sehingga diancam oleh Rasulullah, paman shadaqahum bikidbihim, kalau orang atau rakyat membenarkan kepada kebohongannya para penguasa yang supaha tadi, wa anahum ala dzulmihim, dan menolong kepada kezolimannya, memilih penguasa karena zolimnya, memilih penguasa karena kecurangannya. Rasul sampaikan, paulaika al-aisumini, dia jangan ngaku umatku, bukan umatku tidak ditiru begitu. Walastu minhum, aku juga tidak akan mengaku dia sebagai umatku. Wala yuraduna ala haudi, dia tidak akan mendapatkan haudku. Tapi wa malaminhum ala dzulmihim paulaka minni, barang siapa orang yang tidak ikut kepada penguasa yang zalim dan tidak membenarkan kebohongannya, itulah umatku. Mudah-mudahan kita tidak mengikuti kezolimannya dan tidak menolong atau tidak membenarkan kebohongannya. Kita baru disebut umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada doa begini. Itu tadi tafsir dari ayat ini. Doanya begini: Allahumma ya Allah, inni a'udzubika min amarati sibyan wa sufaha. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari penguasa yang kekanak-kanakan dan penguasa yang bodoh. Qalu, kata sahabat pada Rasul, wa ma imaratu sibyan wa sufaha ya Rasulullah, apa tandanya penguasa yang kekanak-kanakan yang bodoh? Bahkan Rasul samakan, in ata'tumuhu halaktum, kalau kamu ikut kepada penguasa yang kekanak-kanakan dan penguasa yang bodoh, halaktum, hancur binasa kamu, sama dengan kamu menurunkan kebinasaan ke anak cucu kamu. Tapi memang Rasul menyampaikan, wa in asaitumuhu ahlakukum, kalau kamu menjadi oposisi, kalau kamu menentang kepada kebijakan penguasa kekanak-kanakan dan penguasa bodoh, ahlakukum, mereka pasti menghancurkan kamu, mempereksekusi kamu, menahan kamu, mensandera kamu. Makanya sampai sekarang Pak, banyak yang disandera, dieksekusi karena memang mereka nolak kepada supaha, kebodohannya penguasa. Dari dulu sampai sekarang semuanya ada prosesnya, dicontohkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sepakat seluruh ulama lurus, profesor-profesor yang lurus, pesantren-pesantren yang lurus, orang-orang yang lurus menolak kepada keberadaan. Kenapa? Ini adalah suatu pelanggaran dari berbagai hal. Apalagi sudah ada data, ini bukan fitnah tapi sudah data, ada pelanggaran etik ketika masuknya ke satu lembaga untuk menjadi calon pejabat. Maka sanksinya adalah ada sanksi dua. Satu, orang yang masih punya jiwa lurus harus meluruskan selurus-lurusnya kepada yang sudah berbuat salah. Kemudian bagi rakyat dan masyarakat yang punya hati nurani, yang bisa merasa ini adalah kesalahan. Insya Allah saya akan sedikit satu gambaran. Ada disebut al-fikratu fikrotani. Pola pikir manusia itu hanya dua yang benar. Satu, fikratun tasdiki wa iman, pola pikirnya berdasarkan pola pikir untuk membela kebenaran berdasarkan iman. Satu lagi, fikratu suhudin wa iyanin, pola pikir dikembang oleh dia untuk mengajar suhud. Suhud itu menyaksikan kebesaran Allah dan nampak manfaatnya dari kebesaran Allah. Selain itu adalah pikiran keliru dan pikiran salah. Siapa saja berpikir tidak dasar tasdik, tidak kejujuran, maka salah. Makanya yakinkan oleh kita kejujuran, kebenaran pasti menang. Sebab itu yang diletak dasarkan oleh Allah untuk kehidupan manusia sejahtera, bahagia dunia akhirat. Siapa yang berpikirnya tidak tasdik berarti berpikir takzib, berpikir dusta dan mendustakan, berarti dia keliru, dan ini akan dihancur leburkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Judulnya adalah kebenaran
pasti menang, kebatilan pasti kalah hancur lebur. Tidak harus dipanjang lebarkan. Kebenaran apa? Sebab manusia semua mencari kebenaran. Saya terakhir Pak, kebenaran itu seperti cahaya. Saya tanya ke Bapak, coba jawabannya sama kan saya. Kalau ada pot bunga, di dalamnya diisi oleh benih, benih itu Pak mencari sinar, lalu oleh Bapak dibolongin di bawah. Kemana itu benih ikutnya? Apakah maksa ke atas yang tidak ada lubang, tidak ada sinar cahaya matahari, atau ke bawah? Bapak bisa jawab, kebenaran dimanapun pasti akan dikejar, meskipun di bawah, meskipun anak masih kecil. Tetapi kalau kezaliman, meskipun sudah besar jadi ulama sekalipun, kalau dia salah tidak akan dikejar oleh benih-benih yang baik. Nanti anak Bapak, cucu Bapak pasti mencari kebenaran. Kalau Bapak tidak membela kebenaran, sama dengan Bapak, anak Bapak memaksa anak Bapak supaya anak Bapak mencari kesesatan, terus berlingkar di dalam pot, sehingga dia tidak menemukan cahaya itu. Buka oleh Bapak itu cahaya supaya keluar itu benih dan jadi tumbuh besar. Insya Allah. Mudah-mudahan ini surat Fatah ayat 29 ya. Anak cucu kita nanti harus dididik oleh kita dari sekarang, diprediksi oleh kita, ini yang benar, ini yang salah, dan harus diberi jalan terbaik. Buka itu cahaya kebenaran, insya Allah kita sama dengan memberi harapan masa depan yang baik, masa depan yang ceria dan bahagia, sejahtera dunia akhirat. Mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita, memaafkan kesalahan kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.